Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, tidak lupa teman-teman, yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Ini bagi warga perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai perkarangan, monggo silahkan dimanfaatkan teman-teman ya. Dan ini adalah tanaman saya, ada daun bawang dan juga ada juga sawi. Nah, ini gulma ini saya siapkan teman-teman itu sebagai mulsa organiknya. Nah, kenapa memakai gulma bukan dari plastik? Nah, tujuannya saya memakai mulsa dari organik ya, bahan-bahan organik adalah satu teman-teman, yaitu supaya organisme hewan pengurai pada tanah dunia tani di sini ya, di perkarangan belakang rumah ini tidak mati ya. Contohnya seperti hewan cacing. Nah, cacing ini memang saya sengaja uh, tidak saya buangi teman-teman di perkarangan ini karena apa? Bisa menyuburkan dan bisa menggali tanah supaya gembur seperti itu. Nah, kebanyakan petani kan cacing itu dianggap sebagai hama, sebagian besar begitu ya. Sebenarnya tidak, kalau kita bisa memanfaatkan cacing itu. Cacing itu adalah hewan yang membantu petani untuk bercocok tanam sebenarnya teman-teman ya. Nah, makanya saya kasih mulsa organik. Tujuannya banyak sekali. Yang salah satunya tadi mengasih makan hewan pengurai seperti cacing. Yang kedua supaya tanah itu lembab ya. Karena di musim kemarau ini uh, terik mataharinya itu sangat panas ya, biasanya cepat penguapan airnya, makanya saya kasih mulsa organik. Nah, kalau di tempat teman-teman tidak ada gulma seperti ini ya, dari bekas lapangan ya, potongan lapangan tidak masalah. Kalau tidak ada itu bisa menggunakan jerami. Nah, jerami ini sangat bagus sekali ya, apalagi di lahan seperti sawah itu ya. Kalau kita sebagai mulsa organiknya dari jerami itu bisa menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Oke, jadi aktivitas saya sebelum saya kasih mulsa organiknya ke tanaman daun bawang, sawinya sangat gimoy-gimoy. Ya, meskipun tidak banyak ya, baru saja saya menyemai sawi dan juga jagungnya. Di awal video tadi saya kasih tunjuk yang ada di plastik itu tadi teman-teman, itu adalah tanaman jagung yang saya semai. Tuh, nanti kedepannya akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter. Di lahan 10 kali 5 meter tadi nanti akan saya tanami yaitu jagung manis ya, karena untuk saat ini sudah saya tanami jagung Madura ya teman-teman ya, dan pertumbuhannya sangat luar biasa. Meskipun tidak saya sirami itu tetap hijau dan masa generatifnya berlancar dengan baik. Oke, nanti kedepannya akan saya aplikasikan ya, kalau tidak salah hari Sabtu nanti akan saya aplikasikan, besok ya, hari Sabtu besok akan saya aplikasikan yaitu pupuk KCL organik. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video dunia tani tentang pupuk KCL organik seperti apa pembuatannya, ada di playlist ya, pupuk POC itu saya masukkan di playlist yang berjudul pupuk POC di situ ya teman-teman. Saya kasih yaitu dari cangkang telur bahan aktifnya ya, cangkang telur, karbit. Karbit itu adalah etilnya teman-teman ya, sebagai CA nya ya, ataupun sebagai sumber kaliumnya seperti itu. Kalau dari kalium dari cangkang telurnya teman-teman ya. Dan juga saya tambahkan yaitu pupuk POC sebagai pelarutnya ya, pupuk POC, dan saya tambah air biasa. Kalau di tempat teman-teman ada air leri, gunakan air leri juga bisa. Oke, ini teman-teman hasilnya daun bawang yang saya tanam ya di perkarangan belakang rumah, sangat luar biasa, daunnya sangat besar-besar ya. Biasanya kalau daun bawang ini ditanam di musim kemarau seperti ini sangat bagus pertumbuhannya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, saya akan aplikasikan yaitu mulsa organiknya. Cukup sederhana ya, tapi efeknya pada tanaman itu sangat luar biasa. Apalagi kalau daun bawang ya, saat ini daun bawang mengalami kenaikan sedikit ya untuk harga teman-teman ya. Ini bagi petani-petani ya jangan mengeluh ya, karena banyak sekali petani-petani kita mengeluh ya, wah harga sangat anjlok seperti itu biasanya ya. Ya, bahkan yang disalahkan tanamannya bukan mindset petaninya ya. Kalau murah, harga murah, tanamannya dibuang sesukanya ya,
seperti itu adalah mindset yang salah ya. Jadi yang benar itu cara berkebunnya harusnya dirubah supaya tidak rugi terlalu banyak ya. Sudah rugi tanamannya dibuang lagi, itu tambah rugi 2 kali ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman kreatif juga ya, kalau harga murah ya boleh dibikin nutrisi. Nah nanti kedepannya dibikin pupuknya untuk tanaman daun bawang. Kalau dari daun bawang, karena daun bawang, karena apa? Ini tanaman yang terbaik, pupuk yang terbaik bagi tanaman itu adalah dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Dari daunnya, dari cabai, kalau cabai daunnya juga bisa menjadi pupuk teman-teman ya, dan cabainya, buahnya pun juga bisa menjadi nutrisi. Seperti itu. Oke, jadi sangat simpel sederhana yang saya lakukan ini, tapi bisa menjadi tanaman itu kelihatan sangat sehat teman-teman ya. Kenapa saya berkebun itu secara alami? Tujuannya gini teman-teman ya. Yang pertama adalah dari segi kesehatan kita ya. Apa yang kita makan itu menentukan kesehatan bagi tubuh kita teman-teman ya. Contohnya kalau teman-teman terlalu banyak memakan gorengan yang berminyak ya, pasti akan menimbulkan kolesterol seperti itu ya. Nah makanya kalau bisa ya minyaknya yang diganti ya, dari minyak apa? Minyak kelapa, karena rendah kolesterolnya di situ. Oke, aman. Untuk lemak jahatnya tidak ada. Kalau lemak jahat itu biasanya terdapat pada makanan seperti mie ayam, bakso, dan rawon. Itu banyak mengandung lemak jahatnya seperti itu. Oke, dari sini paham teman-teman ya kenapa tujuan saya menanam secara alami. Yang pertama semata-mata untuk kesehatan. Kalau kita memakan tanaman yang organik, tanaman yang sehat, pasti tubuh kita akan sehat. Nah kalau teman-teman selalu beli ya sayur-sayuran yang ada di pasar belum tentu sehat. Karena kenapa? Yang pertama adalah cara budidayanya. Kalau budidayanya secara organik, secara sehat ya pasti sehat ya. Tapi kalau secara kimia ya belum tentu sehat. Tuh. Karena yang dimakan oleh tanaman adalah kimianya ya. Jadi kimia dimakan oleh tanaman, tanaman dimakan oleh manusia seperti itu. Makanya saya berkebunnya secara alami supaya apa? Menjadi obat ketika kita konsumsi seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini hasilnya ya, karena di musim kemarau sangat curahnya hujan, dan kemarin baru saya sirami teman-teman, dan sekarang saya tutup ya. Nah ini kelembapannya akan terjaga, jadi tidak perlu kita menyiram setiap hari teman-teman ya. Bagi sahabat-sahabat tani yang hobi berkebun di perkarangan belakang rumah, ini solusi yang tepat supaya kita tidak menyiram tanaman setiap hari. Hanya disiram sekali, itu kita biarkan 1 minggu aman ya. Tuh, oke, bisa dilihat ya, sawinya hanya 2 ini tapi gemoy-gemoy. Ini hanya menggunakan pupuk POC teman-teman ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia belum tentu seperti ini teman-teman ya untuk sawinya. Dan juga daun bawang juga belum tentu seperti ini ya. Ini daun bawang ini sudah mengalami 2 musim, musim penghujan, musim kemarau, tetap hijau dan tidak ada masalah namanya busuk akar, busuk batang. Aman sentosa ya, aman Sulaiman teman-teman ya. Oke, ini yang baru saya tanam, kurang lebih umurnya 3 minggu kurang ya, sudah seperti ini, aman juga, tidak mengalami gejala apapun tuh. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.